Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu syahadatan hasilatan lil-ghufrani wa munqidatan sahibahu minal nirani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita bisa ketemu lagi bahas topik tentang belajar mengimani perkara yang ghaib. Bapak Ibu, al-ghaibu di dalam bahasa Arab itu ghaba yaitu ghaiban, itu di dalam kamus disebutkan kullu ma ghaba anka, segala hal yang tidak terlihat itu ghaib. Angin itu tidak terlihat, itu ghaib. Kalau dalam bahasa Arab ada orang yang hadir di sini itu ghaib karena nggak terlihat. Makanya saya masih ingat dulu waktu masih belajar di LPPA Sunan Ampel, di Lembaga Pendidikan Pasar di Masjid Sunan Ampel ya. Itu kalau absen Fatih hadir Ustaz. Kalau yang nggak hadir sekarang Usman ghaib Ustaz. Jadi ghaib. Ya karena nggak ada. Itulah ghaib secara bahasa. Ghaba yaitu ghaiban, itu artinya kullu ma ghaba anka, sesuatu yang nggak terlihat itu ghaib. Aliran stroke ini tidak ada, jadi tidak kelihatan, itu ghaib. Jadi ghaib. Oleh karena itu kadang agak susah untuk meyakini sesuatu yang ghaib. Bahkan pertama kali Rasulullah SAW menyampaikan itu banyak tidak diterima. Surga, neraka, azab, pahala, siksa, itu kan ghaib. Rasulullah SAW pernah kirim surat ke Raja Kisra. Raja Kisra itu di daerah Persia. Nulis surat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, min Muhammad bin Abdullah Rasulullah, dari Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Salamun ala man taba'al hudaya. Keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjukku. Ini ad'uka bi ayatil Islam jadi asli taslim. Sungguh dengan surat ini saya menyeru Anda kepada Islam, maka hendaklah Anda masuk Islam, maka Anda akan selamat. Jadi kalau Anda akan dibawa surat itu, Anda akan dilahap api neraka. Dan ini kan ghaib ya, karena siksa neraka. Apa yang terjadi waktu itu Raja Kisra penguasa Persia disobek, pulang kamu. Jadi disuruh pulang. Kemudian Raja Kisra itu mengutus orangnya yang ada di Yaman agar menemui Rasulullah Muhammad. Kalian pergi ke Mekah, kalian temui orang namanya Muhammad. Jadi disuruh nemui dan disampaikan. Dan Rasul tahu bahwa suratnya disobek. Kemudian Rasul menyampaikan ke utusan Raja Kisra tadi, oke kamu sekarang pulang. Ketahuilah bahwa Allah sudah menghukum rajamu Kisra tadi. Begitu pulang, kemudian sampai di sana, jadi ternyata Raja Kisra itu dibunuh oleh putranya sendiri, namanya Suriyah. Dibunuh oleh putranya sendiri. Dan Rasul menyampaikan kelak kekuasaan Kisra pasti akan lenyap. Dan tidak lama setelah itu Kisra di sana jadi konflik dan akhirnya tumbang. Jadi Kisra itu ya. Jadi tidak percaya dia dengan yang disampaikan oleh Nabi. Ad'u bi ayatil Islam. Wahai Raja Kisra, saya seru engkau dengan seruan Islam agar engkau masuk Islam. Aslim, taslim, masuk Islam, kamu akan selamat. Itu kan ghaib. Kalau nggak selamat, kena api neraka ghaib. Dia tidak mau. Raja Kisra.
Jadi tidak percaya dengan perkara itu tidak hanya sekarang, dulu terjadi. Ada gembong Quraisy namanya Ubay bin Khalaf. Sering saya ceritakan teman-teman, Ubay bin Khalaf itu bawa tulang kemudian remuk-remuk tulang. Kemudian bilang ke teman-temannya yang Quraisy, ini loh katanya Muhammad, dia akan dibangkitkan lagi. Tulang yang sudah hancur ini, kalau akan dibangkitkan lagi. Dan tanya ke Rasul, Muhammad, tulang yang hancur ini apa nanti dibangkitkan lagi? Bagaimana Allah bisa membangkitkan tulang yang sudah hancur ini? Siapa yang bisa membangkitkan? Kemudian turun surat Yasin. Jadi apa? May yuhyil 'idama wa hiya rabbuh. Qul yuhyil ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi khalqin ma huwa apa? Bi khalqin 'alim. Jadi bi kulli khalqin 'alim. Dan jadi may yuhyil 'idama wa hiya rabbuh. Ya Muhammad, may yuhyil 'idama wa hiya rabbuh. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur ini? Jadi kata Nabi Qala mahyudul qul yuhyala dan syaha awwal marrah. Jadi katakan Muhammad, nanti yang membangkitkan Allah. Sebagaimana dulu pertama kalian datang dan ada. Itu Allah yang zat yang membuat pertama kali kalian dari Allah. Itu yang akan membangkitkan kalian. Pertama terbaik orang namanya siapa? Ubay bin Khalaf sama teman-teman. Tidak percaya. Jadi kalau nanti tulang-tulang yang sudah hancur lebur itu akan dibangkitkan. Dan banyak kisah. Kita masih ingat bagaimana ketika Nabi SAW mengumpulkan orang Quraisy di Bukit Sofa. Jadi Rasul terkenal jujur, tidak pernah bohong. Nah ini orang-orang Quraisy dikumpulkan di Bukit Sofa, kemudian disampaikan. Jadi kalau saya menyampaikan sebuah kabar, apakah kalian percaya? Mereka bilang, ya Muhammad, ma jaraina 'alaika kadziban wa ma jaraina 'alaika illa sidqan. Muhammad, selama kami bergaul dengan kamu, kami tahu bahwa engkau orang yang jujur. Selama kami bergaul dengan kamu, kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Seandainya engkau mengabarkan sesuatu, pasti kami percaya. Itu masuk dalam Syiarul Nabawiyah. Kalian percaya? Ya. Seandainya saya mengabarkan kepada kalian di belakang Bukit Sofa ini ada pasukan yang sekarang mengepung kita, bagaimana menurut kalian? Mereka bilang, kami akan percaya kamu karena kamu tidak pernah dusta, terkenal di kalangan kami bahwa kamu orang yang jujur. Oke, kalau itu sekarang dengarkanlah, baik orang-orang Quraisy, kalian akan selamat dari neraka. Jadi selamatkan dari kalian dari neraka, ikuti petunjuk. Masuklah kepada Islam. Marah orang kafir Quraisy, si Abu Lahab itu. Muhammad, apa gara-gara ini kamu mengumpulkan kami? Celaka kamu Muhammad. Jadi kamu mengumpulkan kami hanya untuk mengajarkan agar kami masuk Islam dan meninggalkan keyakinan nenek moyang kami. Dan marah sekali sih Abu Lahab. Kemudian turun surat Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Jadi celakalah jadi si Abu Lahab itu. Dijelaskan juga nanti saya setara datalah biwam ro'atu. Kelak orang namanya Abu Lahab itu dia akan dilemparkan ke api neraka. Saya setara datalah biw yang memiliki api yang menyambar-nyambar. Bayangkan ya, orang masih hidup dikabari, ya Abu Lahab, kamu itu besok pasti masuk neraka. Itu siapa Abu Lahab? Masih hidup, turun surat Al-Lahab. Jadi karena saking bencinya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara yang susah untuk mengimani. Oleh karena itu, di dalam Al-Quranul Karim Allah sangat memuji kalau kaula Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengimani perkara yang dipuji. Bagaimana itu tidak kelihatan, tapi dia bisa mengerti. Allah, jadi kita akan tahu ya dalam surat apa?
surat Al-Baqarah itu alif lam mim. Itu nanti dijelaskan hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat itu bisa baca di dalam tafsir yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Jadi tafsirnya terkenal tafsir besar. Saya bacakan saja. Jadi beliau jelaskan fa inna fi tahsil hadil ulum bil istidlal masyaqqah. Orang mengimani perkara yang baik itu susah. Fa yasluku ayyakuna sababan. Makanya layak orang yang bisa meyakini perkara yang baik itu sababan sebagai sebab listihqaqi tsana'il 'atim min Allah Ta'ala. Berhak mendapatkan jadi pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pujian Allah, jadi kan ada laknat, ada pujiannya. Kalau laknat doainal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam, dan dilaknat Bani Israil. Dilaknat itu tidak hanya dicaci. Kalau dalam tafsir dilaknat Allah itu artinya ibadul rahmah, dijauhkan dari rahmatnya Allah dan didekatkan dengan balaknya Allah, itu dilaknat. Jadi kalau dipuji itu artinya didekatkan dengan jadi rahmatnya Allah, sebaliknya dijauhkan dari balaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dilaknat Allah artinya apa? Didekatkan dengan balak, dijauhkan dengan rahmat Allah. Jadi tidak sama dengan kita dilaknat seperti dicaci. Tidak. Kalau dilaknat dalam tafsir jelaskan do'inal ladzina kafaru, bahwa Allah melaknat Bani Israil, itu artinya apa? Orang Bani Israil dijauhkan dari rahmat Allah dan didekatkan dengan azab Allah. Tapi kalau dipuji Allah, itu berarti didekatkan dengan rahmat Allah, dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat ini hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, petunjuk bagi orang bertakwa. Apa cirinya alladzina yu'minuna bil ghaibi? Orang yang percaya dengan ghaib. Ini bentuk pujian Allah. Kalau menurut penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Jadi beliau jelaskan bahwa fayasluhu ayyakuna sababan istiqaqil sana'il 'adil, maka menjadi sebab berhaknya orang yang iman kepada hal yang itu untuk bisa mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Nah, sekarang yang kedua, Bapak Ibu, perkara goib tadi saja, goib itu kan segala sesuatu yang tidak nampak. Nah, sekarang masalah goib apa yang wajib kita imani? Masalah goib itu banyak, listrik itu goib itu dia. Jadi karena tidak ada, kalau ada kesabiannya, tidak ada itu goib dia, karena tidak ada. Nah, sekarang di ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi, jadi orang bertakwa, orang yang pada goib, apa yang dimaksud ghaib di situ? Nah, saya ambil penjelasan masih dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib tadi ya. Saya jelaskan. Ini wa qulna qad bayyana al-ghaiba yanqasimu ila ma dalla 'alaihi dalilun wa ila ma la dalla 'alaihi ma la dalilun 'alaihi. Jadi qad bayyana al-ghaiba, dan sungguh kami telah menjelaskan bahwa perkara gaib itu yanqasimu ila ma 'alaihi dalilun, terbagi menjadi dua hal. Satu ma'alaihi dalilun, yang punya dalil, wa ila ma la dalilun alaihi, dan yang tidak punya dalil. Yang punya dalil itu maksudnya apa? Yang digambarkan di dalam Quran dan Sunnah. Jadi saya ulangi ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi itu menjelaskan bahwa perkara dalil itu ada dua. Jadi yang ma'alaihi dalilun, yang ada kabar, ada dalil, dan yang tidak ada dalil. Nah, yang dimaksud perkara yu'minuna bil ghaibi di dalam al-ghaib itu adalah perkara ghaib yang ada dalilnya. Apa contohnya? Dijelaskan oleh beliau. Jadi, misalkan wa la hadaya yadkhulu fi al-ilmu billahi ta'ala. Jadi meyakini keberadaan Allah, wa bi sifati, sifat-sifat Allah, wal ilmu bil akhirah, dan meyakini tentang akhirat. Wal ilmu bin nubuwah, wal ilmu bil ahkam wa syar'i, ilmu tentang keyakinan tentang kenabian.
tentang surga, tentang neraka, tentang azab, tentang pahala, tentang siksa, tentang jin dan syaitan dan seterusnya. Nah itu yang wajib kita yakini. Kenapa? Karena dikabarkan oleh nas atau ada dalilnya. Amal latilah dalil alaihi, adapun yang tidak ada dalilnya, bahwa subhanahu wa ta'ala al-alimu bihi. Itu hanya Allah yang tahu, yang lain tidak tahu. Dan tidak wajib kita imani kalau kita tidak tahu, tidak ada kabar tentang nas. Misal, jenengan mikir, kalau habis surga ini kira-kira jin setan apa ya turun dari Jabal lain. Tidak perlu dibahas itu, tidak perlu dibahas. Kenapa tidak ada ikhbar kepada kita? Kalau ada ikhbar baru dibahas. Yang wajib kita yakini hanya perkara yang dikabarkan oleh nas. Yang tidak dikabarkan tidak perlu diyakini. Rasul itu kalau ditanya pertanyaan begitu, tidak berani jawab, kecuali ada wahyu yang dulu. Wa yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursa ya Muhammad. Kalau kamu ditanya tentang hari kiamat, kapan hari kiamat itu? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Sampaikan aja ke orang kafir itu, yang tahu hanya Allah. Jadi kan ada orang Yahudi itu datang ke Rasulullah Muhammad. Ya Muhammad, ikut nabiyan akhirnya as-sa'ah. Kalau kamu nabi, coba beritahu kami kapan kiamat datang. Dia Rasul tidak tahu. Wa 'inda mafatihul ghaib, yang tahu itu hanya Allah. Perkara itu. Rasul tidak tahu dia. Kamu kan Nabi Muhammad, coba kabarkan kepada kami. Kamu utusan Allah, pasti tahu. Kabarkan kepada kami kapan hari kiamat datang. Diam sampai kemudian turun wahyu. Baru disampaikan. Apa wahyu itu? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Jadi ayyana Musa qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Muhammad, kalau mereka bertanya kepada engkau, kapan hari kiamat? Qul, sampaikan kepada mereka. Jadi innama 'ilmuha 'inda rabbi. Yang tahu itu hanya Allah. Tidak ada yang tahu. La yujalliha liwaqatiha illa huwa. Jadi tidak ada yang bisa menjelaskan kapan kiamat itu kecuali Allah. La ta'tiku illa baghtatan. Tidak datang kepada kalian kecuali mendadak kiamat itu. Jadi tidak ada yang tahu. Kalau ada surat edaran bisa tanggal 2 bulan 2 ada kiamat. Ya sudah tidak perlu. Kita tidak perlu kita yakini. Kenapa? Karena perkara gaib yang wajib kita yakini adalah perkara yang jadi dikabarkan oleh nas. Itu kaidahnya di dalam perkara yang gaib. Kalau tidak dikabarkan oleh nas, maka tidak perlu kita yakini. Tetapi kalau perkara itu dikabarkan oleh nas, baik secara akal itu bisa kita terima atau tidak, ya kita tetap meyakini. Sebagaimana contoh yang disampaikan oleh sahabat siapa Abu Bakar As-Siddiq di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini ahlu jannah Abu Bakar. Beliau memberikan tauladan yang sangat bagus bagaimana kita bisa, bagaimana sikap atau keyakinan kita terhadap ikhbar kabar yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Saya cerita sedikit ya tentang Isra Mi'raj agar kita Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu kan peristiwa Rasul diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh. Jarak bumi, ada sebuah penelitian bagus ya, oleh Dr. Ahmad Sasmita. Ini seorang astronom, pakar astronom. Dr. Ahmad Sasmita itu pakar astronom. Beliau itu menghitung jarak ujung semesta yang paling jauh. Kalau kita bicara ujung itu kan yang bisa kita lihat dari yang langitnya, itu yang bisa kita lihat.
itu menurut perhitungan beliau dengan teori-teori segala macam teori yang sekarang itu beliau ngitung jaraknya dari bumi sampai ujung semesta itu 46,5 miliar tahun kali kecepatan cahaya. 46,5 miliar tahun kali kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu berapa sih, Dok? Jadi kan kalau punya senter yang langsung, nah, itu kan langsung jual. Dulu saya pernah pakai anak saya apa itu ya? Yang gayanya terbulan, kan jauh. Kecepatan cahaya itu satu detik ya, satu detik. Jadi cahaya itu dinyalakan satu detik itu bisa menjangkau jarak 300.000 kilometer. Satu detik kecepatan cahaya 300.000 kilometer. Sakti loh, 300 kilometer, 300.000 ya. Saya kasih bayangan aja. Sini Jakarta itu berapa kilo? 200-800. Sekitar kalau sekitar tidak sampai 800 kalau saya. Sekitar 700 berapa ya? Sini Jakarta. Jadi sini Jakarta itu jaraknya 800 lah, kita bikin 800 kilometer. Dan cahaya itu kecepatannya satu detik itu 300.000 kilometer. Itu bumi ini kan bulat, kelilingnya muter. Kalau saya keliling bumi ya dari apa? Dari Biyung kembali ke Biyung lagi ya, muteri bumi. Itu jaraknya 40.000 kilometer keliling bumi. Jadi kecepatan cahaya itu satu detik itu bisa untuk mengelilingi bumi itu kurang lebih 7 kali. Satu detik. Nah, sehari itu ada berapa jam? 24 jam. Jadi 24 jam. Satu jam itu ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Nah, 1 detik itu 300.000 kilometer. 1 detik. Maka kalau sehari saja itu kita bisa hitung kalau sehari saja. Nah, ini jarak bumi ke ujung semesta yang paling ujung itu 46,5 miliar. Kan ada 1 tahun, ada 100 tahun, ada 1000 tahun, ada 1 juta tahun. Nah, ini 46,5 miliar kali kecepatan cahaya. Itu ujung semesta. Belum langit ketujuh yang kita tidak kelihatan. Ujung semesta. Ini perhitungan Dr. Ahmad Sasmita, seorang pakar astronomi dari TB. Nah, sehingga beliau itu estimasi kecepatan Rasul melakukan perjalanan di malam hari itu. Jadi sampai ke Sidratul Muntaha yang kita tidak tahu maksudnya di mana, tapi dalam jalan sampai langit ketujuh. Itu estimasi beliau. Kalau dihitung-hitung itu berarti 900 kecepatan naik 900 triliun kali kecepatan cahaya. Bapak Ibu, itu jangankan orang dulu sulit percaya, orang sekarang pun itu dengan teori ilmu pengetahuan tidak bisa. Bagaimana dulu zaman Rasul tidak ada seperti baju astronot. Jadi baju astronot itu tetap boleh itu untuk melindungi kita itu kalau pendatang banter tidak pakai apa? Kacamata. Ski itu ada berapa? Itu kalau dia tidak pakai kacamata bisa buta ya. Olahraga
rezeki dan kecepatan dia bisa buta. Nah, pada kecepatan Nabi itu. Jadi dapat apa? Kecepatannya 900 triliun kali kecepatan saya. Nah, ini yang disampaikan orang-orang kafir Quraisy kepada sahabat Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Ini loh, kan itu ditanya di dalam riwayat sebuah hadis yang saya baca. Jadi mereka menemui Nabi. Ya Abu Bakar, halaka ila sawfitika. Ya Abu Bakar, sudah nemui temanmu. Yazmu annahu usriya bil lailata ila Baitul Maqdis. Dia katanya habis dari Baitul Maqdis sampai ke langit yang ketujuh. Kemudian beliau tanya kepada Qala dzalik. Apa sahabat Rasulullah menyampaikan begitu? Nah, dia sahabat Abu Bakar santai jawab. Laikana qala dzalik laqad shadaqa. Kalau sahabatku yang bilang begitu, dia mesti benar, tidak pernah bohong. Dia jujur. Dan tanya lagi untuk memastikan seorang kafir. Tusaddiqu. Kamu benarkan dia? Annahu dzaba lailata ila Baitul Maqdis wa jaa qabla yusbih. Kamu percaya bahwa dia sudah perjalanan demikian jauh pada malam hari dan sebelum subuh sudah nyampe ke sini. Jadi kan sudah diberitahu, dia masih tidak percaya orang kafir Quraisy. Abu Bakar, kamu sudah nemu sahabat Muhammad itu. Kenapa? Ya, dia berkata karena dia habis dari Baitul Maqdis. Dia bilang, kalau dari berkata seperti itu, kalau dia berkata seperti itu, dia pasti jujur. Kemudian orang kafir pasti tidak yakin. Terus itu, kamu benarkan Muhammad? Iya. Dijawab oleh sahabat Abu Bakar, inilah usatuhu fima wa ba'du min dzalik. Jangankan begitu, lebih jauh dari itu aku meyakini. Katakanlah dalam itu kita bilang ke 1000, tetap dia selama yang bilang Rasulullah Muhammad. Itu sahabat Abu Bakar. Makanya Rasulullah SAW sangat memuji beliau dengan sebutan As-Siddiq. Karena dalam sebuah riwayat yang disampaikan, "Lau uzina iman Abu Bakrin bi imani ahli ardi lalu jahabihim." Andaikan iman Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya penduduk bumi, masih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Bapak Ibu, apa sih yang ingin saya sampaikan di dalam peristiwa itu? Jadi sahabat Abu Bakar ini memberikan contoh tauladan yang bagus kepada kita bagaimana seharusnya seorang mukmin itu ketika menerima ikhbar dari Rasulnya, menerima kabar dari Rasulnya, baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Beliau tidak lagi melihat isinya. Isinya tidak perlu bagi beliau. Siapa yang bilang? Teman Muhammad. Kalau yang bilang Rasulullah Muhammad laqad shadaqa, pasti benar itu. Tidak mikir bahwa dia mau begitu, tidak mikir begitu. Kalau yang bilang Rasulullah Muhammad, sudah. Itulah profil ahlul jannah seperti itu. Tidak lagi melihat konten, isinya itu apa? Dari siapa dulu? Oh, dari Rasul, di Quran, ya sudah benar. Kita ini. Coba kita agak susah. Coba bisa kita tidak tahu disampaikan ke jamaah. Bapak Ibu, mulai bulan depan untuk pengajian subuh tidak perlu ada konsumsi. Kira-kira tambah kayak tambah muslim. Jadi mulai bulan depan tidak perlu ada konsumsi, ngaji. Sampaikan aja sabda Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pesan ke kita, man shallal ghadata fi
barang siapa yang sholat subuh jamaah, kemudian summa yadhkuru smallaha hatta tatlu'a asy-syamsi, kemudian dia zikir kepada Allah sampai matahari terbit, summa shalla raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, kanat falahu ajrun ka ajri hajjah wal umrah, maka dia mendapatkan haji, pahala haji dan umroh. Tidak usah pakai konsumsi, Pak. Jangan hadir itu seperti pahalanya haji dan umroh. Tidak usah konsumsi. Kira-kira tambah muser. Jadi mestinya seperti sahabat Abu Bakar ini. Sahabat Abu Bakar begitu yakin. Jadi bagaimana tugas kita? Tugas kita apa itu? Ya kita harus bisa memperkokoh keimanan kita. Dengan cara apa? Tadi saya sampaikan ya bahwa perkara itu kan dibagi 2. Yang ada dalil dan yang tidak ada dalil. Yang wajib kita yakini yang ada dalil. Apa dalilnya? Di Quran dan di Sunnah. Oleh karena itu, semua yang dikabarkan di Quran atau Sunnah kita yakini. Bagaimana agar semakin kuat? Dalil itu kita perkokoh. Semakin memperkokoh dalil, maka kita semakin yakin dengan kebenaran Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apa kamu tidak memperhatikan isi Al-Quran? Sampai kapan saat kita bisa terus memperhatikan? Sampai kira-kira itu seperti innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan orang mukmin itu cirinya ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Kira-kira sampai seperti itu. Mungkin gambarannya mungkin kalau ini insya Allah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di sini dulu masa muda itu pernah mengalami kalau disebut sebuah nama itu langsung deg gitu, kesel. Mungkin insya Allah panjenengan pernah mengalami disebut nama seseorang itu langsung kesel. Kalau saya insya Allah tidak beda dengan jenengan. Ya semua pasti ngalami lah. Jadi karena itu top ini. Yang minimal seperti itu. Sampai kapan terus. Ada sebuah kisah namanya ini ada dokter, dia seorang profesor Dr. Maurice siapa dari Prancis. Jadi beliau pakar ahli bedah dan forensik. Beliau itu dapat tugas dari negara agar ke Mesir untuk meneliti muminya Fir'aun. Nah, kamu berangkat ke Mesir, kamu lihat muminya Fir'aun yang dulu mati ketika mengejar Nabi Musa AS di Laut Merah, ditenggelamkan oleh Allah karena kesombongan Raja Fir'aun. Kapan peristiwa itu? 3.500 tahun yang lalu. Sudah berangkat Profesor Maurice ini berangkat. Kemudian dia minta izin akses agar bisa melihat muminya Fir'aun. Nah, ketika beliau mengadakan penelitian muminya Fir'aun ini baru sekitar tahun 80-an. Beliau kaget melihat muminya Fir'aun. Kenapa kaget? Satu, masih utuh. Muminya itu masih utuh. Fir'aun itu ditenggelamkan sama pasukannya. Pasukannya sudah hancur semua juga. Dulu yang sempat diangkat oleh Rizal cuma tulang-tulang apa tengkorak itu, yang lain sudah hancur. Satu yang hancur ini jenazahnya Fir'aun ini yang diangkat. Jadi masih. Kemudian yang kedua, beliau melihat di otaknya kemudian di badannya ini
banyak butiran garam. Banyak butiran garam. Hasil penelitian beliau. Beliau begitu. Kenapa? Tidak ada teori pengetahuan yang bisa jawab ini. Semua teori pengetahuan itu menjelaskan ini sudah hancur itu mestinya. Tapi ini masih utuh. Jadi akhirnya beliau baru terjawab ketika ikut seminar. Jadi di Saudi Arabia. Kemudian beliau mengajukan pertanyaan ini dan ada salah seorang dokter dari Saudi itu menjawab dengan ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Yunus ayat 62. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini aku selamatkan badanmu, aku utuhkan badanmu itu litakuna liman khalfaka ayat, agar bisa menjadi tanda kebesaran Allah kelak bagi generasi setelah engkau. Baru terjawab. Teori pengetahuan tidak bisa jawab. Baru di ayat Quran surat Yunus ayat 82 itu dijawab bahwa itulah kebesaran Allah. Memang Allah sengaja menjaga jasadnya Fir'aun meskipun sudah 3.500 tahun itu masih utuh. Dan di Quran dijelaskan bahwa itu tenggelam ketika mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Makanya beliau menemukan di dalam tengkoraknya, di dalam badan itu banyak butiran garam. Ketemu di sini. Teori pengetahuan tidak bisa jawab. Akhirnya beliau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, menyatakan diri masuk Islam. Bagaimana Al-Quran yang sudah 1400 tahun yang lalu, ilmu pengetahuan tidak mungkin meningkat takdir itu, tetapi sudah bisa memberikan ikhbar kejadian 2000 tahun sebelumnya bisa meningkat. Itu tidak mungkin buatan manusia. Ketika 2000 tahun sebelumnya, kalau masa siapa Nabi Musa, kita bisa dijelaskan. Akhirnya beliau mengikrarkan diri masuk Islam. Itu Profesor Maulus ketika mempelajari. Jadi apa? Ada lagi ya. Ini pakar biologi molekuler. Namanya Prof. William. Jadi beliau ini pakar biologi molekuler. Beliau dengan penelitian meneliti tanaman-tanaman. Beliau merekam segala yang terjadi di tanaman dengan alat yang canggih. Merekam semua bentuk suara yang muncul dari tanaman. Nanti kemunculan suara itu dalam bentuk seperti grafik. Nah, beliau begitu terkejut ketika meneliti tumbuhan. Suara-suara muncul yang dari tumbuhan. Jadi suara-suara ultrasonik, suara-suara yang manusia tidak bisa dengar. Tetapi beliau punya alat yang canggih, bisa merekam suara yang dikeluarkan oleh tumbuhan itu. Dipasanglah di tumbuhan itu. Begitu beliau melihat grafik itu, beliau sangat kaget. Kenapa? Karena yang terbentuk justru lafaz Allah. Kaget. Tidak ada teori yang bisa menjawab, hanya Al-Quran yang bisa menjawab. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Dan sungguh semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya manusia, tumbuhan, batu, gunung, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau seorang ilmuwan, pakar biologi molekuler. Jadi ketika meneliti kaget beliau, dan baru terjawab itu di Quran. Karena Al-Quran menjelaskan semua makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi wa fil ard, dan semua yang ada di langit dan bumi termasuk tumbuhan. Mereka akan jelaskan begitu ada ayat tentang itu, termasuk tumbuhan, gunung, batu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ketika penelitian itu kemudian beliau akhirnya mengikrarkan diri masuk Islam.
yakin bahwa Al-Quran tidak mungkin buatan Allah, buatan manusia. Tidak mungkin. Di Quran jelaskan pada tafkahuna tasbihahum. Kayaknya kan sudah tahu bagaimana tasbihnya mereka. Tapi dengan kecanggihan teknologi akhirnya sudah ketemu. Yang dilakukan oleh Allah. Dan banyak hal. Kita mesti ingat misalkan ayat ini ya, ulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairuh. Jadi di dalam Quran dijelaskan bahwa nanti orang kafir itu disiksa, dibakar kulitnya sampai hangus, habis dibuat baru lagi kulitnya, dibuat lagi. Kata Allah, kenapa kau dibuat baru? Liyadukul adab, agar kalian bisa merasakan adabnya Allah. Nah ini pakar anatomi tubuh dia dari Thailand ya, Profesor Takata. Beliau itu heran. Jadi kulit ini kan ada lapisan pertama, kedua, ketiga. Nah, itu bisa tabel lapisan 1, 2, 3. Rasa sakit itu kalau orang mengalami luka, kalau sudah pada lapisan yang paling dalam itu sudah hilang rasa sakit. Sakit itu hanya terasa ketika pada lapisan yang pertama. Kalau jenengan disuntik injeksi dulu kita masih sering. Singkat itu yang pertama pas sudah di dalam. Mau melebu itu jikat gitu. Kalau sudah plus masuk ya sudah. Tapi tusukan pertama itu sakit. Tusukan pertama. Jadi makanya kemudian ketika orang disiksa di neraka, jadi itu ketika kulitnya hangus habis tinggal tulang, dibuat baru lagi sama Allah. Jadi dijelaskan ulama dan dijajul itu ketika itu dibakar oleh Allah kulit-kulit mereka itu kemudian sudah hangus, jadi badalnahum juludan ghairuh, akan kami ganti jadi kulit yang baru. Kenapa seperti itu? Liyakun azab, agar mereka bisa terus-menerus merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Betapa azab itu sangat pedih. Karena kalau sudah sampai ke dalam tidak terasa. Dulu katanya. Jadi orang kalau mendengarkan kan sakit sekali. Tapi begitu dijahit, kalau kena dijahit itu kan tidak terasa katanya ya. Katanya yang dulu kan begitu. Dijahit tidak ada terasa dia. Karena sakitnya itu sudah lewat. Jadi sakit itu sakit yang pertama. Itu sangat sakit. Ketika dijahit tidak terasa. Karena lebih sakit pada saat yang pertama. Itulah. Oleh karena dalam Al-Quran Allah jelaskan kalau sudah baru halus kulitnya ganti aja dengan yang baru. Lihatul adab akan mereka bisa mendapatkan adab Allah, merasakan adab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus merasakan kesakitan. Baru pakar anatomi Profesor Takatanya kaget dan dia masuk. Banyak nanti kalau kita kisah mualaf para ilmuwan itu. Jadi mereka begitu meneliti tentang Al-Quran justru tidak semakin ragu tapi semakin yakin dengan Al-Quran. Ada pakar fisika dan Rusia. Beliau ketika mengamati semesta alam, beliau begitu. Hasil penelitian beliau, wah ini berarti suatu ketika itu pasti matahari itu akan terbit sebaliknya. Itu hasil penelitian beliau. Jadi pakar fisika dan Rusia, kalau salah namanya Profesor Kosinnikov. Jadi penelitian beliau itu nanti matahari bukan terbit dari timur, tapi dari barat. Nah, beliau ragu dan ternyata zaman beliau ketemu di dalam Islam. Karena nabinya orang Islam ini Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, la taqumu sa'ah tatla syamsi min maghribiha. Tidak akan terjadi kiamat kecuali matahari terbit dari barat. Sesuai dengan teori beliau. Di dalam hasil penelitian beliau pakar fisika ini, beliau jelaskan ini pasti nanti suatu saat matahari akan terbit dari barat. Dan itu terjawab di dalam Islam. Akhirnya beliau mengikrarkan diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Kan tidak ada yang bisa menjawab kecuali teori dalam Islam. Bapak Ibu, itulah yang mesti kita lakukan. Afala yatadabbarunal Qur'ana, apakah kalian tidak belajar Al-Quran? Semakin kita kaji, semakin kita pelajari akan semakin kokoh. Makanya al-iman yazidu bil ilmi wal ta'ah. Imannya akan semakin kokoh, semakin kuat. Kapan? Kalau terus kita pelajari Al-Quran, semakin yakin, semakin tidak ragu. Nah, sampai sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran nama mukminin ladina itu berapa jilat qulubum. Jadi bergetar kita ketika disebutkan ayat Al-Quran.
Kapan itu? Ya kita kaji isinya Al-Quran. Bapak Ibu, itu mungkin dari saya kembalikan ke Ustaz Benar. Alhamdulillah, luar biasa ilmu yang beliau sampaikan, pengetahuan yang luar biasa yang menguatkan keimanan kita tentang bagaimana kita mengimani yang gaib. Hal yang penting dan gaib yang kita imani, yang wajib kita imani adalah hal gaib yang ada dalil atau nas-nasnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, al-gaib yang tanpa ada dalil tidak perlu menjadi pembahasan utama kita. Dan tadi telah dicontohkan tentang peristiwa-peristiwa yang itu tidak masuk akal, ya. Dan baru bisa diterima ketika kita mendapatkan kabar dari dalil Al-Quran yang dilakukan oleh para peneliti. Baik, mungkin seperti itu gambaran umumnya. Mungkin dari Bapak Ibu akan ada pertanyaan, karena biasanya gaib itu sihir. Karena sihir itu gimana Ustaz dijelaskan? Pertanyaan sekaligus ya. Apakah setan itu bisa mencelakakan manusia, ya, jadi sakit, terus keluar macam-macam seperti itu juga gaib ya, kabar-kabar yang sering kita peroleh di masyarakat. Ada Bapak Ibu yang bertanya? Monggo. Kalau ada tadi dijelaskan terkait dengan yang berkembang di masyarakat tentang hal-hal gaib yang saat ini diyakini oleh masyarakat itu bagaimana? Monggo. Tidak ada pertanyaan. Barangkali tidak sesuai ekspektasi. Tapi kita ingin bahas semua, jadi mau nanti limbah ini saya. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya yang satu, dalam mughayyabat tidak boleh dibahas kecuali ada nas. Itu satu. Yang kedua, kalau ada nas, maka itu akan kita terima, baik itu sesuai akal kita atau tidak sesuai dengan akal kita. Kita terima aja. Kenapa? Karena dikabarkan oleh sesuatu yang itu ada di dalam Al-Quran atau Sunnah. Tugas kita adalah menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia. Itu yang penting. Kalau sudah terbukti bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, maka kita yakin dengan informasi yang ada di dalamnya. Jadi istilahnya al-istidlal bisyahidi alal ghaibi. Jadi bagaimana mengimani yang gaib itu? Ya harus ada dasarnya. Dengan cara apa? Ya karena kita hanya bisa melihat sesuatu yang terindra, maka kita bukti itu berdasarkan sesuatu yang terindra. Apa? Al-Quran. Karena Al-Quran ada di depan kita. Tinggal kita membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia. Kalau sudah terbukti bahwa Al-Quran bukan buatan manusia, maka informasi apapun di dalam Al-Quran baik bisa diterima akal atau tidak bisa diterima akal, maka kita terima. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia. Dengan cara apa? Tadi afala yatadabbaruna Al-Quran. Kalau kita baca kisah-kisah para mu'allaf, akan semakin yakin bahwa Al-Quran bukan mungkin buatan manusia. Bagaimana bisa Al-Quran bisa menjadikan fenomena ilmu pengetahuan yang baru bisa dijawab abad ke-21 ini? Di zaman itu, bagaimana tidak mungkin buatan manusia? Itu sudah cukup bagi kita menjelaskan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia, sehingga kita meyakini informasi yang ada di dalamnya. Terus sering-sering kita kaji itu. Semakin sering kita kaji, semakin kokoh keimanan kita. Makanya al-ilmu adalah Fathul Bari menjelaskan begini dalam syarah di acara sekolah itu. Al-iman yazid bil qus. Iman bisa naik bisa turun. Kapan naik? Al-iman yazid bil ilmi wa ta'ati. Iman itu bisa meningkat kualitasnya dengan belajar ilmu, mempelajari Islam, mempelajari Quran. Baru akan meningkat kualitasnya. Semakin tahu kita, oh iya kita begini. Oh iya, semakin yakin kita dengan kisah-kisah mu'allaf tadi, semakin yakin bahwa Al-Quran
bukan buatan manusia. Al-Quran sampai sekarang menantang semua orang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin itu. Kalau kalian ragu dengan yang kami turunkan kepada hamba kami Rasulullah Muhammad, fa'tu bi suratin. Buat aja seperti Quran. Tidak ada yang bisa, terutama kalau terkait dengan informasi berita sebelumnya. Jadi Al-Quran kan beritanya kan sebelum, sekarang dan sesudah. Dikabarkan kisah Fir'aun dan Nabi Musa itu 2000 tahun sebelum Rasulullah Muhammad. Dikabarkan dan dijawab oleh ilmu pengetahuan, benar itu pada abad ke-21 bahwa kenapa Nabi Musa Fir'aun itu tergenang tenggelam di Laut Merah itu. Buktinya apa? Ya kerangkanya jenazahnya itu banyak butiran garam di sana. Baru bisa dijawab kita. Sehingga kita sebaiknya Al-Quran itu benar, bukan buatan apa? Bukan buatan manusia. Padahal kejadian itu 2000 tahun sebelum Rasulullah Muhammad. Kalau dengan masa kita 3500 tahun. Jadi semakin kuat keyakinan kita. Nah, Al-Quran itu menantang orang. Coba hadirkan seperti Quran bisa menginformasikan yang dulu. Yang tervalidasi kebenarannya dengan kemampuan kita. Tidak ada yang bisa. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi surah. Jadi coba kamu buat seperti surat. Tidak bisa. Jadi bayang benar-benar fa'tu bi surah. Jadi kemudian apa? Buat syuhada itu lain kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak bisa, panggil teman-temanmu itu. Kalau kamu benar, untuk buat Quran tidak ada yang bisa. Di dalam surat yang lain juga begitu. Lain jatamatin jinnu wal insu ala yatbudun hadzal qur'ana la yaduna bimithli. Kalau manusia sudah kamu kumpulkan, mikir buat seperti Quran, tidak ada yang bisa. Kata Allah, sudah jangan manusia. Jin-jin itu orang panggil. Lain jatamatin jinnu wal insu ala yatbudun hadzal qur'an. Ngumpul jin dan manusia ala yatbudun bimithli hadzal qur'an. Membuat seperti Quran, kata Allah jelaskan, la yaduna bimithli. Tidak mungkin pernah bisa. Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa. Jadi dukun yang sakti-sakti itu yang punya teman banyak jin, suruh buat seperti itu tidak bisa. Dia. Jadi itulah yang terbukti. Jadi bahwa semakin kita mengkaji semakin yakin bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, tapi kalam Allah. Jadi dia itu sidqun wala haqqun wa sidqun Quran itu. Dalam nasir kan jelaskan la raiba fi itu maksudnya apa? Annahu ja'a min indillah. Dia benar datang dari Allah. Annahu ja'a min indillah. La wa annahu sidqun wa annahu sidqun wa annahu haqqun wa sidqun. Kalau haqqun itu lawannya jadi dolar, hak wal dolar. Jadi kalau sidqun itu lawannya kadhib. Kadhib itu dusta. Jadi Al-Quran itu haqqun benar isinya wa wasidqun dan jujurnya, tidak ada kebohongan di dalamnya. Kontennya itu benar, kemudian tidak ada wasidqun dan dia jujur. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, apakah setan bisa mengganggu kita? Bisa ya, bisa. Rasulullah pernah kena sidir. Rasulullah pernah. Jadi kan begini, jin itu kan ada muslim, ada yang kafir. Dan yang kafir itu syaitan. Dan dia bukannya nggak manusia. Jadi Rasul pernah kena begitu, kena sihir. Kemudian diruqyah dengan baca surat Al-Fatihah. Jadi Bapak Ibu, memang bisa mereka mengganggu kita, bisa membuat kita tidak ingat apa-apa itu bisa. Saya sudah sampaikan waktu mendampingi siswa saya di Jakarta, kita sudah sampaikan anak-anak, Nabi kita itu mengajarkan kalau kencing tidak boleh di tempat yang misalkan di bawah pohon, ada tempat genangan air, tidak boleh. Jadi harus tempat karena tempat bersemayamnya jin kadang di situ. Jadi kita tidak boleh. Tidak ada siswa keluar, izin keluar dari bis, kemudian dia buang air kecil. Masuk bis itu sudah langsung dia delosor jatuh. Dan kita bangunkan, dia bangun, tapi sudah tidak tahu. Jadi diginikan sudah tidak bisa. Dia. Jadi kenapa wah ini sudah kesurupan ini anaknya. Jadi akhirnya ya kita harus belajar. Ya dengan baca surat Fatihah sudah akhirnya bisa sembuh. Setelah berapa kali terkadang surat Fatihah dan ayat kursi, akhirnya sembuh. Jadi syaitan itu ada dan itu mengganggu kita. Bisa dia. Bagaimana agar mengganggu? Satu harus ikhlas. Yang paling dikatakan oleh syaitan itu ikhlas. Jadi Bapak Ibu ini kan barang gaib ya, kita tidak kelihatan. Bagaimana kita melawan dia? Yang kita minta perlindungan kepada barang yang
minta perlindungan kepada yang menciptakan barang ini. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menjelaskan dalam banyak hadis kan, misalkan kita jelaskan ya, siapa yang membaca misalkan doa di antara maghrib dan subuh, setelah salat maghrib subuh, Bismillahirrahmanirrahim, Samiul Alim. Kalau dia membaca doa ini 3 kali, itu Nabi yang ajar kepada kita, maka tidak ada satupun yang bisa mengganggunya. Jadi siapapun dia tidak akan bisa menyakiti. Bismillahirrahmanirrahim, Samiul Alim. Atau barang siapa yang dia membaca ayat kursi setelah subuh dan setelah salat maghrib, maka Allah menjaga dia. Kalau dia baca subuh akan jaga sampai nanti maghrib, kalau baca maghrib akan jaga sampai subuh. Sehingga sebagai saudara kita kan mengamalkan itu. Kalau setelah subuh membaca ayat kursi, atau setelah maghrib membaca ayat kursi dan doa yang tadi. Kenapa? Ya kita tidak kelihatan setan, tapi mengajarkan begitu untuk melindungi diri dari gangguan setan. Jadi itu yang kita butuhkan. Kita mungkin bagi kita aneh, tapi itu wahyu Allah. Kitab suci dia. Kalau buku dibaca itu orangnya biasa, tapi Al-Quran itu tidak. Ini kitab suci. Syaitan kalau mendengarkan ini, dia akan lari dari diri. Coba kalau jangan lihat rupiah itu. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mulai dia. Kita baca wattaba'u ma tatlu syayatin wa 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimu sudah mulai dari Quran. Belum apa-apa sudah begitu dia. Memang ada setan yang berani ada. Kamu baca kursi, saya sudah tahu ayat kursi ini tidak apa-apa dibaca terus. Karakternya setan tidak sombong. Kamu buat apa baca Quran itu? Saya sudah tahu kamu pasti baca ayat kursi. Tidak apa-apa dibaca terus saja dia. Jadi kita tidak perlu takut. Baca terus saja, nanti dia pasti akan begini. Jadi tinggal sekarang dia, Bapak Ibu, iktikad kita. Jangan ragu. Sahabat Abu Bakar itu mencontohkan bagaimana seharusnya keyakinan seorang itu. Tidak perlu ragu. Sahabat Umar bin Khattab itu ya, sahabat Umar bin Khattab. Terus baru dijelaskan kalau lewat itu jalan bekasnya lewat itu tidak berani dilalui siapa? Syaitan. Mau sebutin dari pekor itu lagi Umar bin Khattab. Itu ada riwayat yang dijelaskan. Ada seorang ulama sahabat Imam Malik atau Ahmad bin Hanbal. Ketika dia ngaji ada orang datang, "Wahai Imam, ada orang kesurupan ke rumah saya. Siapa sih pulang? Kamu ke sini, datang ke sini. Kamu ambil itu apa sandal saya." Terus gimana? Pukul dia pakai sandal saya. Dia pulang, sandalnya diambil, dipukulkan, sembuh dia. Apa karena sandalnya? Bukan. Karena apa? Keimanan sang imam itu lah. Jadi yang membuat dari syaitan itu akhirnya takut dengan. Bapak Ibu, tugas kita takut kepada Allah, mendekat kita kepada Allah. Kita tidak kelihatan, sudah kita biasakan misalkan masuk kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluar Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus dibiasakan. Saya pokoknya kalau keluar satu keluarga, saya tidak berangkat kecuali baca itu. Ayo sudah semuanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sakhkhara lana hadza. Bagi kita mungkin kita tidak tahu. Ada banyak yang jelaskan ya. Kalau orang itu membaca Assalamualaikum ketika dia dari rumah masuk, setan kan mengutip kita. Begitu kita Assalamualaikum, setan itu terpental dia, tidak bisa masuk rumah dia. Tidak bisa keluar. Jadi dia akan terpental dia. Jadi kita biasakan membaca doa itu. Mau masuk rumah, keluar rumah, kita tidak tahu barang itu. Jadi kalau setannya itu berat hitam ini gampang kan. Jadi dilempar batu sudah keluar. Kalau yang tidak bisa kita tadi melakukan, ya kita biasakan doa-doa sebagai berdasarkan kepada kita, dan jangan lupa tidak boleh ada keraguan ke Al-Quran. Jadi semakin kita yakin, keyakinan itu akan menyebabkan mereka takut dan keikhlasan kita. Mungkin itu Ustaz. Baik, alhamdulillah luar biasa. Jadi keikhlasan, ilmu tanpa keraguan itulah yang akan menentukan kokohnya iman kita dan dijauhkannya dari setan yang akan mengganggu kita. Insyaallah tadi sudah dijelaskan, diajarkan tentang
dengan teknologi itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah diakhiri dengan doa, semoga ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat, jadikan kebaikan kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yu'affi ni'amatika wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma akrim ummata sayyidina Muhammadin bi jamil 'amatika fid darin. Allahumma ighfirna bil Islam qa'iman wa ighfirna bil Islam qa'idan wa ighfirna bil Islam raqidan. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khazain biyadik wa na'udzu bika min kulli syarrin khazain biyadik. Allahumma ja'alna auladana min ahli al-'ilmi wa adkhil wa ahli ibadah wa al-ta'ah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin.